Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu wa ala umri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya soleh-solehah semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap ceria, dahsyat, hebat, semangat, Allahu Akbar. Semoga soleh-solehah semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum Bapak mengawali materi hafalan Quran, meneruskan hafalan yang sudah dihafal di pekan yang lalu, Bapak akan mengingatkan kepada soleh-solehah semuanya untuk senantiasa istiqomah dalam tilawah Al-Quran, juga istiqomah dalam murajaah atau mengulang-ulang hafalannya. Ya, karena sejatinya dalam menghafal Al-Quran itu bukan hanya menghafal tok saja langsung distorkan, tetapi menghafal itu adalah mengulang-ulang sampai kita wafat. Karena Al-Quran itu cepat hilangnya. Ya, kalau dibaca diulang-ulang, insya Allah akan lengkap di dalam dada kita. Ya, jadi bukan hanya sekedar menghafal langsung distorkan dan udah tidak ada kewajiban lagi. Bukan itu maksudnya. Jadi menghafal Al-Quran itu adalah kita siap ya seumur hidup untuk bisa menjaga Al-Quran itu di dalam dada kita. Makanya orang yang menjadi ahli Al-Quran itu predikat di hadapan Allahnya itu luar biasa. Bahkan ada seperti ini, ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh. Jadi kalau dinyanyiin seperti ini, ahlul Quran ahlul Quran ahlul Quran ahlul Quran hum ahlullah ahlul Quran hum ahlullah ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh. Jadi ahlul Quran itu dianggap menjadi keluarganya Allah. Siapa sih yang gak ingin? Ya pasti soleh-soleh menginginkan. Bahkan hadis Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Menjadi sebaik-baiknya manusia. Ya, khairukum. Mau gak? Harus mau ya. Karena kalau orang sudah diberikan Al-Quran sebagaimana yang sudah Bapak sampaikan, maka akan menjadi mulia, akan menjadi luar biasa. Kenapa sih di SDIT harus menghafal Quran? Karena SDIT punya cita-cita, ya, punya misi. Apa misinya? Mencetak generasi unggul berwawasan Quran. Nanti di sana, ya, soleh-soleha itu kelak ya 10 tahun kemudian atau 20 tahun kemudian, bisa jadi 30 tahun kemudian, mungkin tidak ada yang menjadi kiai semuanya, atau menjadi ustadz, atau menjadi da'i. Bisa jadi ada yang jadi tentara, ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi polisi, bahkan bisa jadi ada yang menjadi presiden. Tetapi kalau sejak kecil sudah dibubuhi, sudah terintegrasi, masuk, teraplikasikan Quran di dalamnya, maka
dia menjadi tentara yang hafal Quran, tentara yang cinta Allah, ya, cinta agama. Dia jadi polisi yang cinta Al-Quran, ya, polisi yang mengamalkan Quran. Dia jadi dokter yang soleh karena dia hafal Quran. Dia menjadi insinyur yang hafal Quran. Dia menjadi pejabat, tidak mungkin dia akan korupsi karena di dalam dadanya terdapat Al-Quran. Dia jadi pemimpin, dia jadi camat, dia jadi bupati, ya, atau soleh-soleha menjadi gubernur, bisa jadi presiden, tapi presiden yang hafal Quran, yang tahu Al-Quran, ya. Bapak berharap bisa jadi di antara soleh-soleha kelak akan menjadi seorang pemimpin. Maka, ya, kalau sudah kecilnya sudah terbiasa dengan hal-hal yang positif, terutama menghafal Quran, maka insya Allah ketika dia sudah besar, maka akan menjadi generasi bangsa yang luar biasa. Ya, mungkin itu motivasi dari Bapak, karena dengan menghafal Quran itu kelak kita akan menjadi mulia. Baik, soleh-solehah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita mulai hafalan Al-Quran yang akan Bapak talakikan hari ini, mari kita bersama-sama untuk berdoa terlebih dahulu, kemudian kita dilanjutkan dengan murojaah hafalan yang sudah dihafal, kemudian baru Bapak akan mentalakikan ayat atau surat yang terbaru, ya, yang selanjutnya, lanjutan dari ayat atau lanjutan dari surat yang sudah kita hafal. Baik, soleh-soleha yang dirahmati Allah, semangat ya, tetap semangat, karena menghafal Quran itu harus butuh pengorbanan, sekali lagi butuh pengorbanan, baik tenaga, waktu, pikiran, dan lain-lain. Tapi pahalanya itu luar biasa. Salah satu fadail atau keutamaan menghafal Quran adalah kelak di akhirat orang yang hafal Quran akan diberikan kemuliaan oleh Allah. Dia akan, atau seorang yang hamilul Quran itu, orang yang hafal Quran itu bisa memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya. Ya, siapa sih yang gak ingin membahagiakan orang tuanya, memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya karena dia hafal Quran? Luar biasa. Kalau ditelusuri fadail atau keutamaan menghafal Quran itu luar biasa banyak. Maka kepada soleh-soleha yang dirahmati Allah, tetap semangat dalam menghafal Quran, karena insya Allah dengan menghafal Al-Quran kita pasti mulia. Mari kita berdoa sejenak, ya, bareng bersama Bapak. Yang belum mengambil air wudhu, silakan ambil air wudhu terlebih dahulu. Ya, kalau sudah, siapkan Al-Qurannya, kita baca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma thabbitil Qur'ana wal ilma fi sudurina wa waffiqna lil amali bihima. Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم افتح لنا علما يقين افتح لنا فتوح العارفين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Baik, kita langsung ke sesi murojaah bersama. Baik, soleh-soleha, alhamdulillah. Mari kita awali dengan murojaah surah At-Tariq yang sudah kita hafalkan di pekan lalu, biar hafalannya semakin melekat di dada kita. Baik, Bapak akan pimpin kita baca bersama-sama murojaah surah At-Tariq mulai dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Dilanjutkan nanti ke surah berikutnya, kita akan talaki surah Al-Buruj. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. Baik, soleh-soleha, sekarang Bapak akan sekarang Bapak akan mentalakikan surah Al-Buruj dimulai dari ayat pertama sampai ayat ke-8. Seperti biasa, Bapak akan membaca dulu, mentalakikan dulu 8 ayat tersebut, diulang-ulang sampai 3 kali. Soleh-soleha siap untuk menyimak baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. Baik, bacaan yang kedua tolong diperhatikan. Was-samaa'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud
qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Yang ketiga, siap, simak baik-baik. Was-samaa'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Baik, tolong diperhatikan. Was-sama itu mad wajib jadi panjang. Was-sama'i dzatil buruj. Idza danya 2 harakat, burujnya panjang, jimnya diqalqalahkan. Was-sama'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud. Wal yaumil, walnya pendek dicepatkan ya, dipendekkan. Wal yaumil, yaumilnya lin cepat. Yaumil, mau ya, mau itu juga lin. Mau'ud, udnya mad arid disukun ya, dalnya diqalqalahkan. Wal yaumil mau'ud. Kemudian wasya, syana juga harakat. Wasyahidiu diidghamkan ya. Wasyahidiu wa mashhud, sama panjang dan qalqalah. Qutila ashabul ukhdud. Qutilanya pendek cepat. Asha 2 harakat, haknya bul ya, cepat. Qutila ashabul ukhdud. Dud panjang dan qalqalah sama ya. An bacanya segitu ya. Anna ya. An karena itu adalah hamzah wasal. An-nari dzatil waqud. Naridza, na-nya panjang, ridza, za-nya juga panjang 2 harakat. An-nari dzatil waqud, sama panjang dan qalqalah. Ilhum pendek cepat. Idhum 'alaiha, alailin, haknya 2 harakat. Idhum 'alaiha qu'ud, sama panjang dan qalqalah. Wahum itu pendek dan cepat. Wahum 'ala, alanya panjang 2 harakat. Wahum 'ala ma, ma-nya juga 2 harakat. Wahum 'ala ma yaf'aluna, yaf'aluna, sama ya. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Bil mu'minin, bukan dibaca bil mu'minin, tetapi hamzah. Bil mu'minina, minina panjang ni-nya mad asli ya. Mu'minina. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Syuhud juga panjang, sama seperti ayat-ayat yang di atas, dan diakhiri dengan qalqalah. Wa ma naqamu, wa ma panjang 2 harakat, naqamu
pendek, mu-nya dibaca 2 harokat. Wa ma naqamu minhum, minhumnya cepat dan pendek, minhum. Wa ma naqamu minhum illanya panjang, illa panjang juga, ditahan, itu idgham bi gunnah. Wa ma naqamu minhum illa minu panjang, ayyuminu billahil azizil hamid, panjang dan qalqalah. Alladzi, enggak ya, sampai ayat ke-8, mohon maaf. Ulangi lagi, mulai dari ayat pertama sampai ayat ke-8 kita baca bersama-sama. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud annari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Alhamdulillah, soleh-soleha yang dirahmati Allah. Kita sudah mulai dari murojaah dan talaki hafalan baru. Silakan soleh-soleha amati, simak, perhatikan, dan silakan mulai untuk menghafal. Ingat pesan Bapak sekali lagi, jangan dulu kirim video sebelum soleh-solehanya lancar hafalannya. Yang pertama, lancar hafalannya. Kedua, benar tajwid panjang pendeknya. Yang terakhir, sifat dan makhrajnya juga benar. Setelah itu baru distorkan boleh ke ayah, boleh ke bundanya atau ke kakaknya atau siapa di sana. Setelah dirasa benar, siap, baru dikirimkan melalui video ya. Tetap semangat, jaga kesehatan dan selalu bahagia. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan berikutnya. Jauh di mata tetapi dekat di doa. Kita berdoa bersama-sama, semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa bersua kembali, bertemu kembali di sekolah tercinta kita, sekolah impian kita bersama, SDIT At-Tawazun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.